Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa dan sahabat sosial dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya La Acinane, SDM Program Keluarga Harapan Kabupaten Seram bagian Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan simulasi kepada ibu-ibu penerima manfaat bantuan sosial terkait dengan materi modul 8, yaitu mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Dan pada sesi ini kita akan bicara terkait dengan komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Baiklah pemirsa dan sahabat sosial dimanapun berada, kita langsung saja menyaksikan simulasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Baik? Ya, alhamdulillah semua baik ya. Ibu-ibu, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kali ini kita akan bicara tentang komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Iya, ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kita bicara terkait dengan materi kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ibu Mira? Apa itu? Iya. Bagaimana mencuci tangan pakai sabun? Iya, benar sekali Ibu Mira. Ada yang lain yang masih ingat materi yang pernah kita pelajari? Iya, pintar sekali. Akses, bagaimana kita mendapatkan akses layanan terhadap penanganan anak stunting. Iya, jadi saya perlu menyampaikan semacam review agar ibu-ibu kemudian tidak lupa lagi atau kemudian menjadi segar dalam ingatan apa yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya, bahwa akses rujukan atau layanan pada tingkat desa itu bisa kita jumpai posyandu. Kemudian di sana ada ketua RT, ada ketua RW, ada kepala desa. Lalu kemudian ada pendamping sosial. Di sanalah kemudian ibu-ibu bisa menyampaikan pengaduan atau bisa mendapatkan informasi terkait dengan penanganan stunting. Kalau pada tingkat kecamatan ada yang namanya puskesmas, kemudian ada yang namanya kantor camat, kemudian ada yang namanya pendamping sosial dan TKSK, tenaga kerja sosial kecamatan. Kalau pada tingkat kota dan kabupaten kota ada yang namanya RSU, Rumah Sakit Umum Daerah, atau ada juga sekretariat Program Keluarga Harapan, atau ada dinas sosial. Itulah rujukan layanan atau tempat ibu-ibu menyampaikan atau bertanya soal keluhan atau informasi tentang penanganan stunting. Iya, itulah barangkali review materi yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Kita tepuk tangan untuk ibu-ibu yang sudah menyampaikan review materi pada sesi kemarin. Iya, sekarang kita akan belajar tentang komitmen. Kita akan bicara tentang komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Sebelumnya
ibu-ibu semua membawa tabel janji diri. Tabel janji diri terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting. Komitmen ibu-ibu yang sudah ibu tulis sebelum datang ke sini. Ya, semua bawa kan? Iya. Saya minta ibu-ibu semua buka tabel janji diri, lalu lihat. Semuanya lihat ya. Tentu dari semua janji atau komitmen yang ibu-ibu sudah buat, saya sangat percaya bahwa ibu-ibu bisa melaksanakan semua itu dengan baik tanpa hambatan apapun. Tapi saya juga percaya bahwa tidak menutup kemungkinan dari semua tabel janji diri atau komitmen yang sudah Bapak Ibu tuangkan ke dalam tabel janji diri itu kemudian tidak bisa Bapak Ibu ibu-ibu laksanakan. Iya. Saya minta kira-kira dari komitmen yang sudah ibu-ibu tuangkan di dalam tabel janji diri itu, adakah yang sudah ibu-ibu laksanakan? Iya, Ibu Mira. Iya, Ibu Mira silakan. Memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi anak. Iya, benar sekali Ibu Mira. Jadi ibu-ibu semua, bantuan sosial itu adalah salah satu komitmen Ibu Mira untuk bagaimana dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak balita atau usia dini. Bagus sekali Ibu Mira, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Mira. Kemudian untuk semuanya, bantuan sosial itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Itu memang tujuannya untuk itu ya, untuk bagaimana memenuhi gizi anak usia dini dan ibu hamil. Olehnya itu mohon ibu-ibu semua agar menggunakan bantuan itu dengan baik. Jangan sampai dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada yang lain? Ibu Santi? Sudah ada janji diri atau komitmen yang sudah dilaksanakan? Iya, silakan Ibu Santi. Iya, sudah menggunakan jamban sehat dan bersih. Iya, jadi jamban sehat dan bersih itu adalah salah satu poin penting dalam pencegahan dan penanganan stunting. Dengan jamban sehat itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, lalu kemudian kita bisa nyaman dalam hal buang air, tidak harus ke sungai, ke pantai, ke tempat terbuka lainnya. Lalu dengan itu stunting itu bisa kita cegah karena memang kita tidak terbiasa buang air pada jamban sehat. Ya, berikut ada yang lain. Ibu Mala, bagaimana? Mencuci tangan? Iya, pakai sabun. Iya, itu juga adalah kebiasaan atau janji atau komitmen Ibu Mala dalam pencegahan dan penanganan stunting yang sudah Ibu Mala lakukan. Selanjutnya kita akan bicara tentang rencana yang belum. Kalau tadi kita bicara tentang rencana yang sudah dilaksanakan. Apa di antara ibu-ibu semua sudah dilaksanakan atau ada juga rencana yang belum dilaksanakan? Silakan Ibu Mira. Belum mencuci tangan pakai sabun secara rutin? Iya. Loh kok bisa begitu Ibu Mira? Iya, tidak apa-apa Bu. Memang untuk memulai sesuatu yang baik dan baru akan kita mulai, kita sering kelupaan memang karena sibuk. Tidak apa-apa Bu. Nanti ibu dan bapak dan keluarga yang lain harus saling bekerja sama untuk saling mengingatkan agar kebiasaan ini kemudian menjadi perhatian bersama. Iya,
Kita tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya kita barangkali akan melakukan kunjungan. Saya barangkali akan melakukan monitoring dibantu oleh teman-teman SDM yang lain ke tempat tinggal ibu-ibu semua. Olehnya itu kami berharap ibu-ibu semua tetap semangat menjalankan semua komitmen rencana tindak lanjut yang sudah dibuat. Komitmen janji diri yang sudah dibuat itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ibu-ibu adalah bagian dari penerima bansos PKH, maka ibu-ibu punya komitmen untuk melaksanakan itu semua. Saya akan dibantu oleh SDM lain akan melakukan monitoring ke rumah-rumah ibu-ibu. Kemudian terkait dengan ibu-ibu yang barangkali punya kendala dalam melaksanakan komitmen, itu saya akan berusaha luangkan waktu untuk mengunjungi ibu-ibu di rumah masing-masing. Lalu terkait dengan komitmen atau janji diri yang belum dilaksanakan, itu sebisa mungkin harus dilaksanakan, diupayakan, dibiasakan agar kemudian upaya pencegahan dan penanganan stunting itu menjadi kebiasaan kita dalam hidup sehari-hari. Iya, barangkali itu pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah hadir di sini, meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar tentang bagaimana melaksanakan komitmen atau janji diri yang sudah dituangkan dalam tabel janji diri itu. Iya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Demikian pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih ibu-ibu sudah datang di sini. Silakan kembali ke keluarga masing-masing. Laksanakan semua komitmen yang sudah dibuat. Lindungi anak-anak, jaga gizi dan pertumbuhannya, beri stimulasi dan lain-lain. Cuci tangan pakai sabun. Ingatkan terus-menerus agar ini kemudian menjadi kebiasaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Salam PKH.